Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narimanuddin. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman tentang metode tamyiz dalam menerjemahkan Al-Quran. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas PPL terjemah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Taufik Warman LC MTHI. Nah, jadi metode tamyiz adalah salah satu metode temuan yang mutakhir untuk mempelajari bahasa Arab. Nah, metode tamyiz adalah lembar kerja worksheet tentang formulasi teori dasar kuantum nahu sorof yang masuk dalam kategori Arabic for Specific Purpose atau ESP dengan target sangat sederhana, yaitu dari kecil anak SD atau MI dan pemula, yaitu siapa saja yang bisa membaca Al-Quran, itu pintar membaca, menerjemahkan dan menulis atau imla Al-Quran dan kitab kuning. Kemudian masuk kepada sejarah daripada metode tamyiz, yaitu diawali dengan formulasi yang ditemukan oleh Abah Abaza MM atas dorongan dari Dr. Haji MS Kaban ketika beliau tahu bahwa Abaza MM bisa mengajari satu orang peserta didik dan kedua anaknya yang masih kecil dalam waktu singkat sudah bisa menerjemahkan Al-Quran dan kitab kuning. Nah, Abah Abaza MM melakukan riset supaya Al-Quran dan kitab kuning dapat diajarkan dengan mudah kepada anak sejak usia kelas 1 SD atau MI, bahkan bila mungkin anak-anak itu bisa mengajarkannya kembali kepada yang lain sebagaimana Imam Syafi'i dan Ibnu Sina. Selanjutnya itu tentang penerapan dan pengajaran metode tamyiz. Pertama-tama tutor membuka pembelajaran dengan salam dan memulai dengan membaca doa, yaitu menuntut ilmu. Kemudian tutor menjelaskan kepada peserta didik bagaimana sistem pembelajaran metode tamyiz. Yang pertama-tama yaitu peserta didik diharuskan menirukan apa yang dicontohkan oleh tutor. Nah, di sini peserta didik harus laduni. Laduni adalah kependekan daripada ila tekudumuni. Yaitu tutor membaca dan melakukan materi dengan keras, kemudian peserta didik menirukan dan menyanyikan bersama. Kemudian tutor mengajarkan kepada murid bagaimana menyampaikan materi, yaitu dengan cara tutor membaca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan, kemudian peserta didik mengikuti. Misalnya ketika tutor menyampaikan materi mengenai huruf, tutor akan meneriakkan huruf kolom 1 saudaranya di jari. Seperti itulah contohnya. Nah, kemudian peserta didik akan menirukan apa yang diteriakkan oleh tutor. Seperti tadi, huruf kolom 1 saudaranya bijari. Nah, seperti itu. Setelah tutor selesai meneriakkan dan membacakan kelompok kolom 1 bijarin, kemudian tutor akan menyanyikan kelompok hurufnya dengan nada sholawatan. Khas waliben. Dengan demikian, peserta didik akan mudah menirukan dan menghafal. Begitu seterusnya metode yang dipergunakan hingga materi selesai. Lagu yang digunakan setiap huruf atau setiap kolom itu berbeda-beda, namun tetap lagu yang familiar, lagu yang umumnya banyak dikenal dan diketahui peserta didik dan orang dewasa. Misalnya lagu naik ke puncak gunung, Iwak Peye, Garuda di Dadaku, Balonku Ada 5 dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana lagu contoh huruf kolom pertama yaitu bijarin. Nah, huruf kolom 1 saudaranya bijarin. Lagunya bi dengan ka seperti li untuk, la untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga, min dari, fi di dalam, an dari, hatta hingga. Nah, itu tadi contoh daripada pembelajaran metode tamyiz, yaitu kolom huruf kolom 1 saudaranya bijarin. Nah, selanjutnya di setiap akhir sesi tutor akan memberikan latihan soal kepada peserta didik. Latihan soal bermacam-macam sesuai dengan materi yang disampaikan. Misalnya membaca domir, membuat tasrif lugawi sebagai sebuah kata kerja. Nah, ini pun kalaupun sudah kenal dengan yang 3 tadi, yaitu huruf, isim, kemudian fi'il.
Nah, selain latihan di atas, sejak pertemuan pertama peserta didik juga telah dikenalkan bagaimana menerjemahkan Al-Quran dengan metode tamyiz. Nah, contoh latihan diambil dari kata Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Nah, yang berbunyi dzalikal kitabul la raiba fi hudal muttaqin. Nah, pada ayat ini peserta didik disuruh untuk mencari yang mana itu huruf, yang mana itu isim, yang mana itu fi'il, dan para murid juga disuruh untuk memisah atau memecah satu-satu. Contoh seperti ini. Zalika masuk huruf atau isim atau fi'il. Nah, zalika termasuk huruf, yaitu kolom 22, saudaranya isyarah. Lagunya zalika zalikuma zalikum tilka tilkuma tilkumatinya itu. Zalika zalikuma zalikum tilka tilkuma tilkumatinya itu. Ulaika mereka itu. Ulaika mereka itu. Nah, seperti itulah tentang pengajaran metode tamyiz. Setiap untuk mengartikan sebuah kata, sebuah huruf, maka harus dinyanyikan dulu. Nah, zalika tadi artinya itu. Kemudian al-kitabu. Nah, zalika masuk huruf. Nah, al-kitabu. Nah, kitabu ini termasuk isim karena berawalan dari al, yaitu al-kitabu karena berawalan al. Nah, ada lagi lagunya. Ciri-ciri isim itu ada 8, berawalan al dan berawalan mamimu. Nah, seperti itu. Kemudian la termasuk huruf, roiba termasuk isim, fi termasuk huruf, hi termasuk huruf atau domir, hudan termasuk isim karena berakhiran tanwin, li termasuk huruf, saudaranya bijarin kolom 1, al-muttaqina termasuk isim karena berawalan al. Nah, seperti itulah tentang metode pembelajaran metode tamyiz, sedikitnya seperti itulah. Nah, awal-awal daripada pembelajaran metode tamyiz. Nah, selanjutnya mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.